Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca beberapa ayat ya dari kitab Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat 19. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 17 ini sebenarnya mengatakan situasi atau keadaan dari penulis ini ya, Nabi Habakuk ya saudara. Lihat ayat 17, sekali pohon arah tidak berbunga ya. Pohon arah tidak berbunga. Kalau tidak berbunga nanti juga tidak ada buahnya. Ya kan, dari bunga terus ada buahnya. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Keadaan yang sama sekali tidak menguntungkan saudara-saudara. Hasil pertanian, terus perkebunan gitu ya. Perkebunan ada pohon ara, pohon anggur, kemudian pohon zaitun, bahkan peternakan ya, kambing domba, lembu sapi ya. Itu kan hasil ternak itu. Enggak ada semua saudara-saudara ya. Semua mengecewakan, bahkan sebenarnya ini terkesan sangat parah. Ya, sangat parah. Gagal panen, kemudian enggak tahu ternaknya kok terhalau dari kurungan, kemudian tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini mengapa? Saya berpikir jangan-jangan dijual, ya, dibuat makan begitu ya, dilempit, jadikan uang, terus dihabiskan. Enggak ada hasil ya saudara-saudara, enggak ada hasil, semuanya serba negatif. Tetapi ayat selanjutnya, ayat 18, itu luar biasa ya saudara-saudara. Bisa dituliskan hal-hal yang positif ya oleh penulis ini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebenarnya situasi seperti ini harusnya terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Sekalipun keadaan itu tidak menguntungkan kita gitu. Toko sepi. Ya, tidak hanya sepi tapi benar-benar hampir habis dagangannya gitu ya saudara-saudara. Ya. Masih ada sih, pohonnya masih ada. Tetapi enggak ada hasilnya. Nah saudara-saudara, masih kelihatan tetapi tidak ada hasilnya. Tapi aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, orang yang tidak percaya mengatakan sudah mulai stres. Tidak ada hasil kok masih bersorak-sorak. Ya, tidak ada hasil kok masih beria-ria. Semua gagal. Tapi masih bisa melakukan, memuji Tuhan. Ya, beria-ria di dalam Allah. Mengapa ya saudara-saudara? Mengapa bisa demikian? Alasan yang pertama, karena penulis ini yakin bahwa Allah menyelamatkan dia. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, ini penting ya saudara-saudara. Jadi yang pertama karena keyakinan bahwa Allah menyelamatkannya. Saudara, yang terbesar yang dibuat Allah untuk manusia itu karya keselamatan. Ya, itu yang paling besar. Berkat yang paling besar untuk manusia adalah keselamatan. Ya,
Melebihi segala berkat apapun, sebenarnya mari kita sadar akan hal itu. Ya. Keselamatan itu melebihi berkat apapun juga. Matius pasal 16 ayat 26. Injil Matius pasal 16 ayat 26 ini kata-kata dari Tuhan Yesus. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita memperoleh seluruh dunia pun seandainya demikian ya saudara. Tapi kan kayaknya enggak ya. Kalau ada satu orang yang memperoleh seluruh dunia, yang lainnya bagaimana gitu ya. Katakanlah kita punya kekayaan yang luar biasa. Ya, seluruh Surabaya ini punya kita gitu, yang lainnya ngontrak sama kita. Tapi kita kemudian kehilangan nyawa. Apakah gunanya itu gitu, kata Tuhan Yesus. Apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ya sebenarnya harga nyawa kita itu besar saudara-saudara. Sebenarnya besar, sangat mahal. Ya, nafas hidup yang dari Allah itu sangat mahal. Ya, jadi kalau Tuhan menyelamatkan kita, itu sebenarnya harusnya kita itu sangat-sangat bersukacita, saudara-saudara. Melebihi segala berkat apapun, ya. Karena harga tebusan nyawa kita ini mahal sekali. Di dalam Mazmur 49 ayat 8 dan ayat yang ke-9 itu tertulis begini. Mazmur pasal yang ke-49 ayat 8 dan ayat 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Terlalu mahal. Harga nyawa kita itu mahal di hadapan Tuhan. Ya makanya jangan sia-siakan hidup saudara-saudara. Jangan sia-siakan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kadang-kadang kalau dalam kesulitan, dalam kesusahan kepingin mati saja gitu kan. Tapi di sini kayaknya nggak ada. Ini wajah-wajah yang punya semangat hidup semua. Harusnya gitu saudara-saudara ya. Mau susah gitu kepingin mati. Kayaknya enak yang mati itu, tenang nggak kepikiran. Loh, kita memang dikasih kesempatan. Dan benar-benar kesempatan untuk hidup itu berharga sebenarnya ya. Nyawa kita itu berharga di mata Tuhan. Makanya dia melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya saudara-saudara. Membebaskan diri. Memberi tebusan gak bisa kita. Dengan cara apa? Kita dilahirkan dalam kondisi seperti Adam yang berdosa itu ya. Jadi kata Paulus, kehendak memang ada tetapi bukan melakukan apa yang baik, apa yang benar gitu. Tapi kalau sudah ada keinginan untuk melakukan apa yang baik, yang benar, ternyata yang sudah dilakukan adalah yang salah gitu saudara-saudara. Karena kita terikat ya saudara-saudara. Karena kita terbelenggu dengan dosa itu. Dan ini yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Makanya Tuhan turun ya. Dia campur tangan di situ. Tidak ada seorang pun. Tidak seorang pun yang bisa mematuhi hukum yang Allah berikan itu saudara-saudara. Tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa memenuhi tuntutan hukum Allah. Ya karena ada dosa di dalam hidupnya. Ya makanya dituliskan bahwa benar-benar terlalu mahal harga pembebasan nyawa kita. Seharga anak tunggal Bapa, ya, seharga anak Allah, luar biasa ya saudara-saudara. Makanya jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita ini. Ya, Allah itu yang berinisiatif dengan memberikan Sang Putra sebagai penebus bagi kita. Ya. Dia yang membayar supaya kita yang percaya itu menerima anugerah keselamatan kekal saudara-saudara. Yang harganya itu lebih dari harga seluruh dunia ini. Ya, kalau mau dihitung begitu ya. Harganya lebih dari harga seluruh dunia ini. Ya seharga nyawa putra Allah.
Wih, saudara-saudara. Saudara itu berharga di mata Tuhan. Ya, jangan menganggap tidak ada harganya. Ya. Nilai penebusan nyawa kita itu benar-benar sangat mahal. Ya, bukan dengan emas perak tetapi dengan darah yang mahal gitu saudara-saudara. Makanya penulis ini mengatakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, keyakinan ini membuat Habakuk ini sadar ya saudara, sekalipun ada persoalan yang berat, ya, tetapi hatinya tetap bersuka cita. Tuhan sudah mengerjakan yang luar biasa dalam hidupnya. Mari kita menyadari itu. Kita harus bangga menjadi anak-anaknya. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Gak boleh diganti dengan yang lain. Yang nilainya rendah, saudara-saudara. Ya. Itu yang pertama. Dan saudara yang kedua, keselamatan itu merupakan puncak dari pemberian Tuhan. Ya, pemberian yang terbesar itu adalah Sang Putra yang menyelamatkan kita. Ya, puncak dari pemberian Tuhan. Sehingga kondisi kekurangan ya secara materi itu tetap bisa membuat penulis ini bersorak-sorak. Bisa membuat dia tetap beria-ria gitu. Jangan yang dalam keadaan sulit, yang dalam keadaan susah itu bilang sampai enggak ngerti gitu ya. Penulis ini ngerti saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, habis semua. Ya, dia tahu itu, dia mengalami itu. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 32. Ya, Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Oh, saudara. Ya. Yakin bahwa Tuhan pasti menolong dari kekurangan. Kalau Allah sudah menyelamatkannya, kalau Allah sudah memberikan yang terbaik, dia yang tidak menyayangkan Sang Putra, tapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, Tuhan pasti menolong dalam hal apapun sebenarnya, termasuk kekurangan gitu. Jadi mari kita memiliki iman yang teguh, saudara-saudara. Percaya sungguh-sungguh. Ya, sebenarnya salah satu kelemahan dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah tidak percaya sebenarnya. Kelihatannya sih percaya, tapi ternyata tidak gitu saudara-saudara. Ada banyak orang-orang yang mengaku percaya, kalau menemui kesulitan, nah itu larinya ke alternatif. Nah sebenarnya yang begitu itu menyatakan bahwa nggak sungguh-sungguh percaya. Gitu. Ya, nggak sungguh-sungguh percaya. Buktinya apa? Lari ke yang lain gitu. Ya. Kalau tokonya sepi atau usahanya dan sebagainya enggak bisa ada hasilnya, tanya kepada paranormal. Ya. Tuh, ada yang begitu saudara-saudara. Ya puji Tuhan kalau di sini enggak ada ya. Di desa itu banyak saudara-saudara. Ya. Apa begitu tanya ke dukun gitu. Kehilangan aja tanya oh saudara-saudara. Ya, saya pernah kerja di perusahaan plastik di Sidoarjo. Tiba-tiba gelang dari teman saya satu kantor itu hilang. Ya hilang. Itu aja ditanyakan ke orang pintar. Ya. Di mana gelangnya gitu. Wah, macam-macam. Tebakannya macam-macam saudara-saudara. Tapi akhirnya suatu ketika di kantor itu karena itu memang
tempatnya sih di daerah yang banyak ini, saudara, rumputnya ya, perusahaan di tempat saya bekerja itu, dan masih ada tanah-tanah kosong yang banyak rumputnya, itu banyak ular. Suatu ketika kantor kami itu kemasukan kobra, saudara, kobra kecil. Nah, kita takut ya, meskipun kecil kan namanya kobra, saudara. Ya. Kalau bonekanya saya nggak takut, tapi kalau yang sungguhan gitu kan mengerikan gitu ya. Nah, kan sudah berdiri begini meskipun kecil. Wah, itu akhirnya masuk ke sofa. Jadi di kantor itu ada sofa gitu untuk tamu. Oh, kita berusaha untuk menangkap ya. Menangkap dan membunuh itu ular. Kok sofanya digeser, saudara-saudara, akhirnya ularnya kena, tapi saudara tahu, gelang teman saya itu ada di sofa. Di bawah sofa. Ya. Lah dukunnya itu tidak mengatakan itu. Katanya di sini diambil orang, bagaimana begitu. Di sofa. Ya. Makanya nggak usah tanya yang begitu ke yang pinter-pinter katanya itu. Yang paling pinter dari yang pinter namanya Yesus, saudara-saudara. Iya. Ya. Yang paling pinter itu namanya Yesus. Ya, nggak usah tanya macam-macam kok. Ya katanya orang ini bisa tahu, ya bisa tahu. Saya nggak tahu waktu itu saya sudah pernah cerita apa enggak ya di sini. Beberapa bulan yang lalu itu teman saya kehilangan perhiasan, saudara-saudara. Saya cerita belum ya. Jadi teman saya itu kehilangan perhiasan yang katanya dia ditaruh di kresek. Kok perhiasan ditaruh di kresek? Iya gitu. Terus saya taruh di tempat sampah katanya. Gitu. Di dalam kamar. Nah sekarang ini loh hilang. Lalu rupanya dia itu juga berusaha untuk tanya-tanya, saudara-saudara. Berusaha untuk tanya. Lah ini katanya ada seorang hamba Tuhan. Ya. Tanya kepada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan mana? Saya pikir sama-sama GBI, ternyata enggak. Oh puji Tuhan gitu, saudara-saudara. Ya toh, enggak sama-sama GBI gitu. Karena GBI mungkin di Jawa Timur saya banyak kenal gitu. Enggak. Terus bagaimana katanya? Dia bilang barangmu ini sudah diambil sama pembantumu. Oh dia bilang gitu, iya. Terus dia minta, dia kasih saya nomor rekening. Loh ngapain? Ya enggak tahu. Mungkin rupanya dia minta gitu loh, dengan nasihat itu kemudian dia minta sesuatu ke teman saya ini. Saya gini, terus ya aku diam aja nggak tak kasih. Ya sekarang aku tanya kamu sih, coba kamu lihat apa? Loh aku ya gak lihat apa-apa. Loh saudara-saudara, saya kan juga, loh masuk disuruh kayak dukun ya saudara-saudara. Coba kamu berdoa. Saya berkali-kali saya berusaha. Kalau begitu itu ya kadang-kadang dikasih tahu sama Tuhan, kadang-kadang tidak. Itu. Kadang-kadang dikasih tahu, kadang-kadang tidak. Ya cobalah kamu lihat di kamarmu, coba dibongkar, barangkali kamu salah taruh atau kamu taruh di mana. Sudah saya bongkar semua. Di lemari sudah saya bongkar. Tinggal ada 2 rak yang belum saya bongkar. Ya coba di situ dibongkar. Gitu. Tapi dia rupanya agak ragu-ragu dengan pernyataan dari yang katanya hamba Tuhan tadi. Nah ini pembantuku mau pulang 3 hari lagi. Terus bagaimana itu nanti kalau dia pulang kan sudah hilang nanti barang saya. Saya gini, ada kesempatan kamu masuk di kamarnya pembantu itu? Ya ada kesempatan kalau dia lagi membersihkan kebun di depan. Ya sudah, ya coba saja kalau dia lagi bersihkan kebun kamu masuk kamar. Loh ini logika saja ya saudara-saudara. Kamu masuk kamar lah, kamu lihat di situ. Loh nanti kalau saya kepergok, loh gak boleh kucing-kucingan ambil pembantu saudara-saudara. Gara-gara sih orang hamba Tuhan ini katanya. Ya sudah gini aja, ayo kita berdoa aja, ayo kita berdoa. Enggak, coba sih kamu lihat apa? Aku gak lihat apa-apa. Loh ya memang saya gak lihat apa-apa saudara-saudara. Lah terus, ayo kita berdoa saudara ya, saya berdoa. Ya sudah, wes. Ya sudah lakukan apa yang tadi. Ya, saya coba 1 kali lagi saya tanya sama kamu, dia bilang begitu.
Kira-kira itu ada di pembantu saya atau tidak? Saya spontan ya saudara jawab. Enggak, saya enggak, sebenarnya enggak dapat apa-apa juga. Feeling saya tidak, dia bilang begitu ya. Ini enggak dapat sesuatu loh. Feeling saya tidak, feeling saya perhiasanmu itu masih ada dalam kamar. Oh gitu ya? Iya, itu. Kamu cari saja. Di 2 rak itu yang belum kamu cari, katanya belum dicari saudara. Kan ya tinggal itu toh yang belum dicari, coba cari. Kan gitu aja, logikanya kan begitu. Ya sudah, itu sudah. Kayak gini, waduh orang-orang ini kok ya minta tolong Tuhan aja lah, nggak campur-campur begitu ya. Nanti terus dikasih nomor rekening lagi saudara-saudara. Maksudnya kalau ketemu, aku kasih ono gitu saudara-saudara. Kan bayar itu. Iya. Dan akhirnya saudara-saudara kira-kira setengah jam. Dia telepon lagi. Ketemu. Di mana? Di rak itu. Ini enggak pakai penglihatan ini. Ini cuma apa ya saudara, spontan saja ya. Kamu cari, belum semua dicari. Nah kadang-kadang begitu loh. Anak Tuhan itu enggak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Ya, jangan ya saudara-saudara. Mari kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Lah, ya memang ada hamba-hamba Tuhan itu yang dapat karunia ya, dapat karunia. Tapi jangan jadikan hamba Tuhan itu kayak dukun. Dapat apa? Gitu. Sudah didoakan, mari berdoa. Kelihatan apa? Aku merem ya gak ketok apa-apa. Ya memang gak dapat saudara-saudara ya kan. Kan dia tadi gak boleh kemudian kita merancang atau kita apa ya, mengada-ada. Kan ya gak boleh begitu. Ya, jadi ya apa ya, saya sangat yakin, saya percaya bahwa sampai hari ini karunia Roh Kudus itu ada saudara-saudara. Mujizat masih ada sampai hari ini. Ya, ada orang-orang yang juga dikasih tahu oleh Tuhan apa yang akan terjadi. Saya percaya itu. Ya, tetapi saudara-saudara bukan itu kan. Yang penting itu kita sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan kita itu Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya, Allah yang menolong kita. Bapak yang sangat baik. Ya, tidak akan membiarkan pencobaan itu melebihi kekuatan. Nah, itu harusnya menjadi keyakinan. Seandainya ada persoalan, ada masalah, percaya bahwa pencobaan tidak akan melampaui kekuatan. Itu harus dipegang itu, ayat-ayat dalam Alkitab ini. Sudah enggak, jangan-jangan terlalu apa ya saudara, menggebu-gebu begitu ya. Bisa sesat loh akhirnya nanti. Iya saudara-saudara, bisa sesat loh. Kayaknya kamu itu jodohmu bukan ini. Loh, bahaya saudara kalau begitu. Iya kalau belum menikah, kalau sudah menikah punya anak, punya cucu, jodohmu bukan ini. Terus repot, iya toh. Loh ada kan yang seperti itu, terus akhirnya cerai, kan ya nggak boleh. Kan itu bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, enggak benar yang begitu-begitu. Jadi mari kita sungguh-sungguh percaya. Milikilah iman yang teguh, iman yang kokoh. Nah saudara-saudara, Tuhan pasti menolong. Ya, ingat ini saudara, pencobaan ya tidak melebihi kekuatan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Loh, sudah begitu aja. Ya, pencobaan yang kita alami itu biasa, saudara-saudara. Pencobaan biasa. Jangan merasa, aduh aku ini paling menderita sak Surabaya. Enggak, saudara-saudara. Enggak. Biasa, tidak akan apa? Melebihi kekuatan. Ya, tidak akan melebihi kekuatan. Semua itu sudah ada ukurannya di hadapan Tuhan. Ya. Aku kok harus mengalami yang seperti ini? Sudah ada ukurannya. Ya, pada saat kita dicobai, dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Sehingga kita dapat
menanggungnya. Ya. Saudara melihat Ayub, mengapa sampai seperti itu? Karena Tuhan tahu sampai di mana kekuatannya. Ya. Dan nggak sama satu dengan yang lain. Ya masing-masing punya ukuran ya. Iman itu kan ada ukuran iman gitu ya saudara-saudara. Yang nggak bisa disamakan satu dengan yang lain. Dan Tuhan tahu itu. Ya Tuhan tahu itu. Makanya tetap percaya. Jangan tidak percaya. Jangan cari alternatif. Ya, doa itu lama. Kalau doa itu lama. Ya, apalagi waktu Tuhan bukan waktu kita gitu kan. Terus tak selalu dia mendengar doa. Lagu-lagunya aja sudah begitu menunjukkan kalau kayaknya lama. Kadang-kadang juga tidak dijawab ya sama Tuhan. Tapi saudara-saudara, kita harus percaya bahwa seandainya Tuhan tidak menjawab ya untuk doa yang kita panjatkan, dia akan memberikan yang lebih baik. Iya, dia akan memberikan yang lebih baik bagi kita, gitu loh. Ya. Kok tidak dijawab Tuhan? Saya itu berdoa dulu ya, kecil saya itu kepingin jadi dokter, saudara-saudara. Dokter. Terakhir tua-tua ini saya begini, puji Tuhan gak jadi dokter. Iya toh saudara-saudara. Iya. Jadi waktu itu ya tahun berapa? 2001 ya. Saya pergi ke ini, disuruh ke Alor ya, Pulau Alor. Jadi naik kapal itu dari Kupang itu ke Alor itu semalam. Nah, terus saya pergi berdua itu dengan dokter EBK. Dia pengobatan gratis tapi saya suruh kasih ceramah, KKR dan sebagainya begitu. Tahu saudara-saudara, semua peserta acara itu ya, itu sebenarnya acaranya wanita tapi kan harus diantar oleh suaminya. Kalau suaminya ikut, anaknya juga ikut. Jadi banyak sekali saudara-saudara, pesertanya sekitar 450. Semuanya minta periksa sama dokter. Ayo, ya melayani selama 2 hari. Saya itu cuma nyiapkan obat. Saya bilang sama dokter EBK, tulisannya yang bagus ya, nanti kalau aku salah baca, tak kasih obat yang salah, jangan nyalakan aku loh, aku nggak biasa baca tulisannya dokter. Ya, jadi tulisannya yang bagus, supaya saya tahu ini obat apa, saya cuma nyiapkan obat. Saudara, karena pasiennya 2 hari itu 450, dokternya masuk angin. Di hari kedua itu ada yang sudah dia nggak bisa ternangani, ya. Ada yang kira saya juga dokter, saudara-saudara. Terus datang ke saya, Bu dokter, ini tolong saya juga sakit. Duduk Pak. Apanya yang sakit? Dia cerita begitu. Ayo Pak berdoa Pak. Tak doakan, saudara, tak usir dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Terus, sudah Pak, tidak dikasih obat. Tidak ada. Pergi saudara-saudara. Jadi pasien saya lebih cepat saudara-saudara. Jadi kalau Tuhan itu tidak mengabulkan doa kita, keinginan kita, cita-cita kita, percayalah bahwa rencananya jauh lebih baik dari rencana kita. Ya saudara-saudara, pencobaan tidak akan membuat kita itu hancur ya saudara-saudara. Enggak. Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya apa? Kita itu semakin bertumbuh di dalam Dia, semakin mengerti apa yang menjadi kehendaknya, semakin kagum akan Tuhan kita yang luar biasa itu. Ya. Sekali lagi, pencobaan tidak akan melebihi kekuatan. Dan kemudian tidak untuk selama-lamanya. Ya. Tuhan itu biarkan orang benar itu goyah, gak akan selama-lamanya. Kadang-kadang juga diizinkan ya saudara-saudara. Kemarin kan waktu COVID kita semua mengalami ya saudara. Iya kan? Maksud saudara gak merasa takut? Saya pribadi merasa takut dan kemudian kok gak menentu ya, kondisi ini gak menentu gitu ya. Jemaat itu kan juga begitu. Ya. Ada yang nekat saudara-saudara, balik-balik. Kenapa kita tidak ibadah? Ya, tapi yang lain itu gak berani saudara-saudara. Jadi dua kubu begitu. Yang satu nekat, yang satu enggak berani, benar-benar enggak berani. Saya bilang begini, nanti kalau kita diizinkan ya kita
kita adakan tatap muka. Ya, karena di tempat kami itu kalau suruh online begitu, ya maklum ya saudara-saudara kami di desa ya, peralatannya kurang, nanti rekamannya juga terus diapakan itu, gak karu-karuan saudara-saudara. Ya, yang begitulah. Ya, saya itu juga harus renungan khotbah, ya, kan di rumah, direkam di rumah, cari angle yang baik gitu, enggak yang baik saudara-saudara, jadi di kebun, di belakang, kadang-kadang pas lagi rekaman begini, tetangga saya teriak-teriak, berhenti lagi saudara, kita enggak punya studio apa-apa, enggak baru beberapa menit lagi rekaman gini ada tamu, ya begitu, jadi banyak kendalanya. Nah saudara-saudara, sama kita mengalami kayaknya ini gangguan ya, ini goncangan gini, tapi tidak untuk selama-lamanya. Ya, tidak untuk selama-lamanya. Coba lihat Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ia akan memelihara engkau. Ini yang khawatir tidak terpelihara. Ya, yang khawatir gimana ya aku besok ya. Siapa ya yang memelihara aku? Tuhan akan memelihara kita. Oh saudara-saudara, Tuhan yang akan memelihara kita. Ya, yang penting ya kita jangan malas ya kan. Nanti mudanya malas, nggak mau kerja. Oh itu ada akibatnya loh nanti kalau tua. Ya, jadi kalau masih usia produktif, usia kerja ya harusnya kerja. Jangan malas dari kandungan, jangan saudara-saudara. Jadi dari kecil sudah malas. Ya. Enggak, pemalas itu sama dengan perusak kata firman Tuhan. Ya. Yang melayani Tuhan kan juga begitu ya, nggak boleh malas-malas. Ya harus punya apa ya, semangat, ya, punya gairah, ya gitu saudara-saudara. Nanti Tuhan yang akan memelihara kita, tidak untuk selama-lamanya. Tuhan biarkan orang benar itu goyah, tidak untuk selama-lamanya. Ya, jadi itu yang kedua saudara-saudara. Karena keselamatan merupakan puncak dari pemberian Tuhan. Yang lain-lain itu hanya tambahan. Ya, Tuhan Yesus kan bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, apa itu? Kebutuhan sehari-hari itu loh, makanan, minuman, pakaian gitu ya, sandang, pangan, papan, itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu akan ditambahkan kepadamu, ditambahkan gitu. Cari yang pokok, cari pokoknya gitu. Carilah Allah, carilah kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Jangan cari tambahannya saudara-saudara. Kalau saudara cari yang utama yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan saja gitu. Tapi kalau kita cari tambahannya saja, kita nggak dapat apa-apa. Ya bisa-bisa nggak dapat apa-apa. Atau kalau toh bisa, ya seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi, apa gunanya kita memperoleh semuanya, tetapi jiwa kita binasa, ya kan? Nanti kalau sudah mau mati, lalu baru bingung gitu, saudara-saudara. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa penulis ini bisa mengatakan seperti itu? Penulis ini yakin bahwa Allah Tuhan itu adalah kekuatannya. Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara, Tuhan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ini juga kita harus yakin itu. Kalau kita merasa lemah, Tuhan itulah kekuatan kita. Tuhan itu kekuatan kita. Paulus mengatakan ini dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Kalau saudara baca sebelum-sebelumnya dari ayat ini, apa itu segala perkara?
Baik dalam hal kekurangan maupun dalam hal kelimpahan gitu ya saudara-saudara. Ya, semuanya ada tantangannya. Ya. Baik dalam hal kekurangan maupun dalam hal kelimpahan. Tidak ada yang rahasia bagi Paulus. Sudah pernah mengalami semuanya. Makanya kemudian dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, banyak orang yang begitu merasa tidak berdaya pada saat kekurangan. Ya. Tapi Paulus tetap. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang akan memberi kekuatan kepadanya. Tetapi juga ada orang yang ya tidak bisa, saudara, tidak bisa baik pada saat dia mengalami kelimpahan. Ada loh yang begitu. Dikasih berkat materi malah nggak karuan, saudara-saudara. Iya, saudara. Saya pernah mendengarkan suatu kesaksian. Saya ini diberkati Tuhan. Jadi pekerjaan saya ini maju sekali, gitu ya. Tapi kemudian saya punya keinginan untuk nambah istri. Ayo saudara, repot ah. Bahaya toh kalau yang seperti itu. Dikasih berkat materi. Tadinya pada saat masih kekurangan, setia saudara, setia. Doa gitu ya. Malah ini mendesak sama gembalanya. Bapak atau ibu gembala, kenapa sih gereja itu kok nggak dibuka setiap hari gitu? Setiap hari supaya ada orang berdoa. Wah, saudara-saudara, pada saat perlu sembuhyang terus. Tapi begitu sudah diberkati ya dengan berkat yang luar biasa, nggak kelihatan lagi. Kenapa? Sibuk. Ngitung uang enggak selesai-selesai. Tuh saudara-saudara, ada loh yang begitu. Ya, sudah enggak pernah lagi datang. Ya, sudah ditanya, iya nanti bulan depan saya datang gitu. Oh bulan saudara-saudara, bukan minggu lagi, bulan depan. Sungguh ya bulan depan datang ya, iya bulan depan enggak. Oh tahun depan saja Bu, tahun depan saya sudah agak lega. Gini. Sampai tahunnya habis saudara-saudara. Ada yang begitu, makanya ya kita harus sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan itu. Ya. Paulus ini yakin bahwa Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya dalam segala perkara, ya. Dalam segala perkara. Jadi nanti kalau saudara mulai diberkati Tuhan, ya dengan materi, ingat ya harus minta kekuatan. Ya, iya saudara-saudara. Kalau enggak kuat nanti gitu, enggak kuat, keinginannya jadi aneh-aneh. Ya ibu-ibu juga jadi keinginannya aneh-aneh. Setiap hari itu keliling mall, yang enggak perlu-perlu dibeli, sampai numpuk di rumahnya, sampai lupa kalau pernah punya. Oh saudara-saudara, ya mari. Nah saudara, mari kita selalu percaya bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan. Ya, Tuhan itu memberikan kekuatan. Itu yang membuat kemudian yang di kitab Habakuk tadi tetap tekun ya menantikan pertolongan Tuhan. Itu yang kemudian membuat kakinya, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara mengapa? Mengapa seperti ini? Ya karena kalau kita baca ya satu ayat lagi ya Yesaya 40 ayat 31 ya saudara. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nih, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi mari membekali diri dengan begini saudara. Aku harus menanti-nantikan Tuhan. Jangan pergi kemana-mana gitu. Maksudnya jangan cari pertolongan ke yang lain-lain. Tekunlah menanti-nantikan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Percaya ya saudara, harus percaya itu. Setiap ayat di dalam firman Tuhan itu benar saudara-saudara, kita harus percaya.
apa? Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Pada saat ada badai tinggal membentangkan sayap aja. Itu. Dan itu yang akan mengangkat dia naik gitu. Justru masalah yang akan mendorong dia naik. Nah itu Raja Wali begitu. Ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Ini menanti-nantikan Tuhan, membuat Tuhan itu memberikan kekuatan, saudara-saudara. Memberikan kekuatan sehingga seperti tadi. Habakuk tadi mengatakan bahwa Tuhan membuat kakiku ini seperti kaki rusa. Tidak besar ya saudara, kaki rusa itu kan kecil ya. Enggak dituliskan bahwa Tuhan membuat kakiku ini seperti kakinya gajah, enggak. Kakinya rusa. Kecil tetapi lincah, saudara-saudara. Kecil tetapi kuat. Mampu naik ke bukit-bukit. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akhirnya akan naik. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya, itu akan meningkat. Yang tadi, lebih dari pemenang. Ya, lebih dari pemenang. Ya, jadi mari kita tekun menanti-nantikan Tuhan. Begini saudara, jangan berpikir pertolongan Tuhan itu lama. Ya. Oh terus saudara ingat-ingat ya apa ya, Abraham berdoa untuk keturunan. Berapa tahun kemudian baru dikabulkan Tuhan? 25 tahun. Loh, saudara nggak usah ingat begitu. Ingat begini, sebentar lagi. Gitu. Nah, sebentar lagi. Sebentar lagi Tuhan akan tolong saya. Gitu. Sebentar lagi. Ya. Nah, kalau gitu bisa membuat saudara itu tidak terasa menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang membuat saudara dipimpin dari bukit ke bukit yang lain. Dari kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Ya. Jadi saudara-saudara apabila mengalami masa-masa yang sulit, ya ingat yang pertama Allah telah memberikan keselamatan untuk kita. Itu adalah puncak dari segala berkat Tuhan. Yang lain-lain pasti menyusul dan kemudian tetap percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Ya, tetap percaya serta menanti-nantikan Tuhan. Sebentar lagi saudara-saudara. Gak lama. Ya. Sebentar lagi. Jangan berpikir, wow sampai kapan ya? Sampai kapan? Sebentar lagi. Itu sebentar lagi. Segera. Ya, kalau nggak mau sebentar lagi, segera. Segera Tuhan akan tolong saya. Segera Tuhan akan tolong saya. Pasti saudara-saudara. Tuhan pasti akan menolong saudara semua. Ya amin untuk firman Tuhan. Kita naikkan pujian ya.